Eh, ini hari ini kita ada presentasi ya, atau gimana? Ada presentasi, Ibu. Berapa berapa itu? Berapa PPT? 5, Dua ya? Ibu. Oh, lima ya. Oke, baik. Mungkin enggak. Minggu depan mungkin saya nggak bisa ngasih kuliah ya. Saya minta hari ini dibuka dua kali gitu. Terus minggu depan kalian belajar sendiri. Minggu depan yang lagi kita ada kisi-kisi untuk UTS ya. Jadi masuk semua ya, jangan sampai nggak masuk. Nah, silakan dimulai presentasinya dulu deh. Mungkin kita dua, dua atau tiga hari ini coba. Takutnya nggak selesai. Saya mau masuk ke jantung kan. Kita tinggal jantung kan yang belum kan? Iya. Kemarin kan itu udah ya. STEMI and STEMI kan udah semua ya. Ya kan? STEMI and STEMI udah kan? Udah Ibu. Ya, berarti hari ini kita masuk ke sebentar saja. Terakhir ya, kuliah terakhir yaitu ke sebentar sebentar. Terapi gagal jantung ya. Oke, terapi gagal jantung. Sekarang tanggal 29 berarti masih ada tiga. Minggu depan kita nggak ada. Tapi nanti saya infokan di grup ya. Kalau seandainya jadi perubahan ya, misalnya jadi masuk gitu saya infokan di grup ya. Karena minggu depan saya mau tugas ke Pangkal Pinang. Jadi Ya mungkin Ibu. minggu depannya lagi ya, tanggal 13 Oktober itu kita masuk ke kisi-kisi begitu ya. Masih ada dua sesi lagi kisi-kisi. Jadi masuk semua ya, karena kisi-kisi ini penting buat kalian. Ujiannya kan banyak tuh soalnya ada 40-an gitu ya. Silakan dimulai aja biar cepat. Kalau bisa 5 hari ini, 5 hari ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, kita lanjutkan di tanggal 13 sebelum kisi-kisi ya. Cepat, ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Silakan, tapi namanya nggak usah dibacain ya. Saya udah screenshot. Oh ya, ingin mempresentasikan dari kelas SF211A. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Handas Padiana Vidya, Messi APT. Saya ingin menjelaskan Devridramol. Dipiridamol adalah obat vasodilator koroner. Kerjanya lebih kuat pada pembuluh darah koroner dibandingkan pembuluh darah perifer. Pada dosis yang biasa diberikan, yakni dosis yang menurunkan resistensi koroner dan meningkatnya aliran darah koroner, dipiridamol hanya sedikit mempengaruhi tekanan darah sistematik dan aliran darah perifer. Dipiridamol bekerja pada arteriol koroner. Mekanisme diphthiridamol. Diphthiridamol menghambat ambilan dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah. Dengan demikian menyebabkan akumulasi adenosine nukleotida adenin dan AMP siklik dalam plasma. Mediator ini kemudian menghambat agregasi trombosit dan dapat menyebabkan vasodilatasi. Adenosin menghambat fungsi trombosit dengan merangsang adenilat siklase dan merupakan vasodilator. Dipiridamol juga dapat merangsang pelepasan prostasiklin pada atau PGD2, menyebabkan vasodilatasi koroner dan juga memperbesar efek anti-agregasi prosiklin karena dengan dosis yang diperlukan untuk menghambat agregasi trombosit kira-kira 10%, pasien mengalami flusing dan nyeri kepala. Maka sering diberikan dosis dipirimadol
yang lebih kecil bersama aspirin atau antikoagulan oral. Dipiridamol sering digunakan bersama heparin pada pasien dengan katup jantung buatan. Obat ini juga banyak digunakan bersama aspirin pada pasien dengan TIA untuk mencegah stroke. Indikasi. Obat ini dapat digunakan untuk tujuan berikut antara lain untuk mencegah terbentuknya bekuan darah pada pembuluh darah tubuh setelah menjalani operasi penggantian katup jantung. Yang kedua ada persiapan pemeriksaan pencitraan perfusi otot jantung. Yang ketiga ada pencegahan kejadian serangan stroke di kemudian hari. Kontraindikasi, orang-orang dengan riwayat alergi berat atau hipersensitivitas terhadap dipiridamol tidak boleh mendapat obat ini. Dipiridamol juga tidak boleh diberikan pada pasien dengan kadar trombosit yang rendah atau trombositopenia. Selain kedua kondisi di atas, terdapat beberapa kondisi media dan tujuan tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus ketika memakai dipiridamol, yaitu yang pertama menderita tekanan darah rendah, yang kedua riwayat serangan jantung baru-baru ini, yang ketiga gangguan hati, yang keempat sedang dalam pengobatan dengan obat pengencer darah atau antikoagulan atau antiplatelet lain. Yang kelima itu ibu hamil dan menyusui. Efek samping. Efek samping yang paling sering yaitu nyeri kepala, pusing, mual, muntah, diare, detak jantung cepat, nyeri pada otot, dan gangguan saluran cerna. Ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengungkapkan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lihat dari awal ya. Dipiridamol. Ini obat apa ya jadinya ya dipiridamol ini ya? Obat apa ini sebenarnya? Halo? Halo? Obat jantung, Bu. Dijawab ya. Kalau saya tanya dijawab ya. Jangan didiamin aja. Terutama yang maju kan. Kalau yang nggak maju juga harus bisa jawab harusnya ya. Obat jantung kan banyak ya. Nah, dia lebih spesifik di mana? Emang dia obat jantung, tapi dia lebih spesifik di mana? Cara kerjanya gimana sih sebenarnya? Ini kerjanya di pembuluh darah, Ibu. Ya, di pembuluh darah. Terus dampaknya apa gitu? Oh, ya, yang lebih spesifik lagi lah, pembuluh darah. Jadi dia obat, dia vasodilator, oke, setuju. Terus dia bagaimana cara kerjanya? Coba terangkan di pembuluh darah itu bagaimana gitu? Mekanisme kerjanya gimana? Yang sebenarnya? Coba terangkan ke saya dong. Jangan saya dikasih bacaan doang, diterangin. Bisa nggak diterangkan? Jangan dikasih bacaan doang, terus yang mau baca siapa? Diterangkan dong. Yang sudah, Ibu, maaf, itu untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah setelah operasi penggantian katup darah, Bu. Katup jantung. katup jantung. Oke. Iya. Ya, jadi sebetulnya gini, ini nanti presentasi kalian tuh kalian saya masukin ke ujian loh ya. Jadi nanti kalian tuh harus kan kalian yang bikin nih. Kalian harus belajar mekanisme setiap obat. Kenapa? Karena nanti kan kalau ujian nggak boleh buka buku. Ya,
Jadi kalian harus belajar gitu ya, jangan hanya sekedar membaca ya, belajar gitu ya. Kan udah dapat presentasi kayak gini, silakan dipelajari gitu. Jadi itu kan saya udah lihat udah bagus mekanisme kerjanya, tinggal dibaca aja gitu ya. Jadi sebetulnya dia anti platelet gitu loh. Vasodilator pembuluh darah kan banyak. Nitrat juga vasodilator, ya kan? Banyak, tapi kan dia bukan anti platelet. Jadi kan harus bisa membedakan yang mana anti platelet, yang mana yang bukan. Ujung-ujungnya memang memperlancar aliran darah, tapi dia lebih ke arah menghambat agregasi trombosit gitu, ya. Nanti ujungnya memang perlancar aliran darah. Nah, ini kan ada cara kerjanya saya lihat nih, ya. Dia apa tuh? Bagaimana cara kerjanya? Coba dibaca-baca cara kerjanya gimana? Halo? Ada 14 orang loh di sini loh. Diam aja semuanya gimana? Kalau kalau kalian nggak bisa mengapa ya, menjawab pertanyaan saya secara cepat, berarti nilai grupnya juga jelek prosesnya. Karena saya nggak akan menilai yang hanya sekedar membaca, tapi memahami, gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang menjawab, berarti grup ini tidak memahami apa yang kalian presentasikan. Ibu, Nilai, cara nilainya kerjanya kan jelek. tuh menghambat trombosit untuk saling menempel dan membentuk bukaan darah, Bu. Gimana gimana cara kerjanya, Lain? Cara kerjanya itu untuk menghambat trombosit atau kepingan darah untuk saling menempel dan membentuk tumpukan darah, Bu. Ada nggak di tulisan kamu kayak gitu? Kayaknya nggak ada kan? Iya, Bu. Kamu dapat dari mana? Tulisan kamu apa? Nurul? Ada nggak Nurul Hijah? Ada Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara kerjanya? Kamu ikutkan dalam grup kan? Iya ikut Bu. Ya, silakan. eh Bekerja dengan cara menghambat trombosit atau keping darah untuk saling menempel dan membentuk bekuan darah. Obat ini itu tuh akan menghambat pergerakan trombosit ke lokasi tubuh yang mengalami luka, sehingga pembentukan bekuan darah juga dihambat. Oke, tapi kok mekanisme kerja kamu beda sih yang di sini? Itu dapat dari mana? Yang itu dapat dari Mekanisme ini kerja yang kamu tampilkan kan beda itu. Gimana? Ini yang jadi host ya, Pak. Tolong host Ikifa itu ya, dibuka absennya 2 kali ya. Atau PJ-nya tolong kasih tahu absen dibuka 2 kali hari ini ya. Gimana? Jadi cara kerjanya gimana ya? Itu tadi yang kamu itu tuh Menghambat ambulan dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah. Dengan demikian menyebabkan akumulasi adenosin, nukleotida, adenin, dan AMP siklik dalam plasma mediator. Iya nggak, Bu? ya, itu kan kamu tulisnya seperti itu kan, maksudnya ya. Jadi jangan lagi nyari yang aneh-aneh gitu loh. Sesuai dengan apa yang kamu
tulis aja gitu kan. Kamu bikin ini mikir nggak? Kalau mikir kan harusnya tahu dong gitu cara cara kerjanya gitu kan. Bukan hanya sekedar untuk presentasi gitu, tapi memahami dia caranya apa? Menghambat metabolisme adenosin seperti itu oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah. Kemudian apa akibatnya? Terjadi akumulasi adenosin karena adenosinnya tidak termetabolisme. Terjadi nukleotida adenin, penumpukan ya, dan siklik AMP dalam plasma. Jadi kalau siklik AMP dalam plasma adenosin dan nukleotida meningkat, terakumulasi, maka ini akan menghambat terjadinya agregat atau trombosit. Ya, jadi trombosit itu akan terbentuk ketika siklik AMP meningkat di dalam darah. Nah, kemudian ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah. Karena adenosin di sini fungsinya adalah menghambat trombosit. Adenosin fungsinya menghambat trombosit. Ya, jadi menghambat terjadinya trombus dengan cara merangsang adenilat siklase. Adenilat siklase itu suatu enzim ya. Dia membuat jadi adenosin itu fungsinya merangsang adenilat siklase sehingga trombosit terhambat. Nah, dengan tingginya adenosin, kan adenosinnya tidak diuraikan tuh, tinggi. Maka akibatnya apa? Trombositnya juga makin berkurang. Kan begitu caranya menerangkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, dipahami. Kan saya udah bilang, 14 orang ini yang jadi satu grup tuh belajar. Bukan hanya sekedar membaca gitu loh. Nanti ini akan saya keluarkan di ujian. Pokoknya ujian kalian tuh banyak kali mekanisme obat. Terakhir, obat apakah yang dimaksud gitu. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau udah S1 tuh tolong ilmunya ditingkatkan gitu loh. Bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca saya bisa gitu. Nggak perlu membaca. Ya, kemudian untuk efek sampingnya apa yang paling bahaya di sini? Apa efek samping yang paling bahaya di sini? Detak jantung cepatnya, Bu. Dan apa? Detak jantung cepat. Cepat. Iya. Karena kita hubungkan dengan ini dong. Kita hubungkan dengan antiplateletnya. Antiplatelet tuh yang paling khas dari efek sampingnya apa? Dia kan mencegah terbentuknya bekuan darah kan? Seperti itu kan, mau setelah operasi ya pokoknya kalau habis dilakukan sesuatu biasanya kan darahnya langsung menutup kan luka gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi bekuan darah seperti itu diberikan ini obatnya. Nah, sekarang efek samping yang khas dari obat-obat pengencer darah itu apa efek sampingnya? Diare, Bu. Enggak, diare itu udah biasa, amoksisilin aja diare yang bahaya loh. Yang bahaya itu apa? Kalau kalau diare itu udah biasa banget. Enggak masalah di sini diare. Apa yang Tapi paling khas? kalau diarenya sampai berdarah, Bu, Nah, iya berarti ada sesuatu kan maksud saya. Jadi bukan diarenya yang berbahaya. Coba apa jadinya tuh? Tadi hampir kena itu apa? Pendarahan. Nah, itu maksud saya analisis kalian tuh jalan gitu loh. Bukan diarenya. Kalau diarenya sih nggak masalah. Internal, bleeding internal, bleeding pada GIT, bleeding pada pencernaan, bleeding pada segala macam organ itu bisa terjadi. Bleedingnya yang bahaya, bukan diarenya. Ya, jadi semua obat-obat pengencer darah itu bahayanya di bleedingnya gitu loh. Ya, jadi itu maksudnya ini farmakoterapi gitu. Tolong dong gitu diperbaiki, ditingkatkan kompetensinya sedikit gitu loh. Ini efek sampingnya saya lihat nggak ada tuh sedikit pun perdarahan. Padahal obat-obat ini bleeding apa yang bahayanya. Kenapa? Karena trombositnya kan nggak bisa terbentuk, diencerkan. Trombosit itu kan perlu untuk pembekuan darah kan. Nah, kalau kebanyakan bleeding dia perdarahan. Itu bahayanya. Ya, pelajari lagi ya, baik-baik ya. Oke, terima kasih. Lanjut presentasi kedua. Bu kelas SF212A ya, Bu. Udah, silakan. Obatnya apa? Ticargrelor. Maaf Nanda, SF211A dulu ya Nanda.
Ya, lanjut. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF 211A akan mempresentasikan tentang ticagrelor. Kurang Kepada kencang, yang kalau agak keras sedikit. kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Anda Fahdiana Vidya, MSI APT, kita akan mempresentasikan ticagrelor hari ini. Next. Ticagrelor. Ticagrelor merupakan golongan antagonis P2Y12 non-tienopiridin yang memiliki ikatan yang bersifat reversible terhadap reseptor P2Y12 dengan efek antipatelet yang lebih cepat dan stabil. Golongan antagonis P2Y12 merupakan salah satu pilihan terapi kombinasi antipatelet bersama dengan aspirin untuk pasien dengan sindrom koroner akut baik non-STEMI maupun STEMI. Indikasinya itu untuk mengurangi indikasi ticagrelor untuk mengurangi kejadian kardiovaskular, kematian atau serangan jantung akibat trombosis pada pasien dengan sindrom koroner akut, angina tidak stabil, dan infak miokard baik non-STEMI atau STEMI. Terdapat efek samping dari ticagrelor, yaitu dispenia, pendarahan, sakit kepala, batuk, lemas, pusing, fibrilasi atrium, hipertensi, nyeri dada non-kardial, diare, nyeri punggung, hipertensi, fatigue, nyeri dada, peningkatan serum keratin, konstipasi, parasetia, hiperusemia, dan vertigo. Terdapat mekanisme kerja dari ticagrelor, golongan antiplatelet non-tipiridin dari clilopentil triazolopyrimidin dengan mekanisme kerja ikatan pada reseptor P2Y12 pada tempat yang berbeda dibandingkan golongan tienopiridin, clopidogrel atau prasugrel sehingga reseptor tersebut inaktif dan terjadi hambatan pada aktivasi ADP yang berperan dalam agregasi platelet tanpa harus dimetabolisme terlebih dahulu menjadi metabolit aktif. Selain itu, ikatan yang terjadi dengan reseptor P2Y12 oleh ticagrelor merupakan ikatan hidrogen yang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen pada golongan tienopiridin sehingga mengakibatkan adanya sifat ikatan yang reversibel pada ticagrelor. Ikatan yang reversibel ini menyebabkan ticagrelor mempunyai offset atau waktu yang diperlukan oleh obat untuk menjadi inaktif setelah obat dihentikan, yang lebih cepat daripada golongan tienopiridin. Dosis awal dari penggunaan ticagrelor ini loading dose-nya 180 mg. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan yaitu 90 mg 2 kali sehari. Ticagrelor ini ditunjukkan untuk penggunaan bersama dengan aspirin yaitu dosisnya 75 sampai 100 mg dan tidak untuk digunakan bersama dengan aspirin dosis tinggi. Penggunaan dosis tinggi aspirin yang lebih dari 100 mg ini dapat menghambat sintesis prostaglandin vaskular sehingga akan mengurangi manfaat dari keseluruhan antagonis P2Y12. Penggunaan ticagrelor ini diindikasikan pada pasien dengan riwayat pendarahan intrakranial atau pendarahan aktif seperti tukak lambung atau pendarahan intrakranial. Lalu ada gangguan fungsi hati yang berat karena dapat meningkatkan resiko pendarahan akibat penurunan dari sintesis protein koagulase. Lalu hipersensitivitas terhadap ticagrelor seperti angioedema. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Ini masih lebih baik ya, karena ada efek samping yang relevan menurut saya gitu ya. Oke, lanjut ya. Ticagrelor ini berarti sama ya dengan obat dipiridamol sebenarnya. Intinya tuh mirip-mirip lah. Ya, seperti itu. Bagaimana mekanisme kerjanya? Silakan. Bagaimana sampai menjadi tidak
terjadi agregasi gimana caranya? Simpel aja. Silakan grup ini. Pokoknya dia itu mekanisme kerjanya itu berikatan dengan reseptor P2Y12, Bu. P2Y12, dia Nah, berikatan di reseptor itu. Oke, ya. terus apa yang terjadi ketika reseptor itu diikat? Terus jadinya inaktif, Heeh, terus jadi hambatan pada heeh. aktivasi ADP. Nah, ADP ini berperan untuk agregasi platelet. Oke, simpel sampai situ aja sebetulnya. Asal kalian memahami itu loh, jangan sekedar membaca, ya. Jadi artinya ADP itu berperan dalam membentuk agregasi platelet. Jadi kalau ADP-nya aktif, ya, akan terjadi agregasi platelet, ya, ADP, Iya. adenosin fosfat, ya. ADP singkatan apa? Adenosin fosfat, betul nggak? Itu. Terus, nah sekarang berarti bagaimana cara menurunkan agregasi platelet? ADP-nya dinonaktifkan, kan gitu. Bagaimana cara mengaktifkan ADP? Caranya adalah dihambat ADP-nya. Bagaimana cara menghambatnya? Dudukin reseptornya. Reseptornya apa? Yaitu P2Y12. Itu reseptornya. Siapa yang menduduki? Ya obatnya pasti. Jadi cara kerja ticagrelor ini adalah dia duduk di reseptor yang bisa mengaktifkan ADP. Kalau dia duduk kan berarti ADP nggak bisa aktif. Agregat platelet tidak terbentuk. Jadi itu maunya saya itu seperti itu. Kalian belajarnya tuh simpel saja ya, sampai ke ujung. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu ya. Kemudian kalau ditanya, eh kalau dengan digabung dengan clopidogrel itu sama-sama antiplatelet ya, boleh nggak? Kira-kira kelompok ini. Kalau ticagrelor kan lebih digabung sama aspirin ya, Bu? Ya, tapi boleh nggak sebenarnya? Tapi kan clopidogrel itu apa maksudnya dengan aspirin apa? Ticagrelor atau clopidogrel? Yang dengan aspirin biasanya apa? Ticagrelor atau clopidogrel? Ticagrelor sama aspirin biasanya, Bu. Oke, tapi boleh nggak kalau digabung dengan clopidogrel? Atau gini, pertanyaan saya, sebetulnya mekanisme kerjanya sama nggak? Dia duduk di reseptor yang sama nggak? Clopidogrel dengan si ticagrelor ini? Enggak, Ibu, beda. Mekanisme kerjanya beda, ya. Berarti dia di tempat reseptor yang berbeda, ya kan? Mm-mm. Ya. Jadi kalau dilihat dia akan duduk di reseptor yang berbeda, berarti kan apa? Sebetulnya dia tidak saling mempengaruhi. Tetapi ingat, efeknya sama, sama-sama sebagai antiplatelet. Jadi kemungkinan bisa saja orang itu mengalami perdarahan hebat ketika diberikan bersama dengan clopidogrel dan aspirin. Itu sering terjadi. Ya, atau periksa kalau ada juga orang yang misalnya dia tidak perdarahan ya, tidak kelihatan perdarahan. Ini kan perdarahan intrakranial dan sebagainya itu memang bisa saja terjadi ya. Paling sering itu perdarahan pencernaan. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak perdarahan tetapi tetap harus dicek eh, apa namanya tuh? Internasional IN IN apa ya? Lupa INT apa ya? Itu kalian harus saya lupa namanya INR apa INT. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan darah. Ya, di sini harus dicek terus untuk melihat apakah mengalami perpanjangan atau prolong atau tidak, gitu ya. Karena kalau mengalami perpanjangan atau prolong dari waktu pembekuan darah, maka itu artinya ada warning, obat itu harus dihentikan. Kalau nggak bisa perdarahan, ya. Saya lupa namanya, INR atau bentar. Ya, INR ya. INR itu adalah International Normalized Ratio, ya. Jadi ini harus dicek nih INR-nya, ya, untuk melihat. Kadang dia tidak berdarah, tapi dia INR udah memanjang. Ya, jadi kalau INR memanjang berarti harus dihati-hati karena kemungkinan saja dia bisa mengalami perdarahan yang hebat, ya. Jadi INR itu adalah waktu, ya. INR itu adalah waktu yang dibutuhkan tubuh guna membuat bekuan darah, itu ya. Jadi kalian nanti catat ya, INR itu adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk bekuan darah.
Jadi kalau misalnya waktu normalnya itu adalah misalnya sekian detik ya, 0,9 misalnya ya. Tiba-tiba dia memanjang menjadi 2, itu kan bahaya kan? Berarti dia perlu waktu 2 menit untuk bekukan darah. Nah, ini artinya harus hati-hati. Jadi normalnya itu sekitar 0,8 sampai 1,1. Itu normal INR untuk orang ya. Jadi kalau ada orang yang 0,8 dan 1,1 masih normal. Tetapi kalau dia prolong terlalu panjang bisa sampai 2, wah itu berarti salah satu obat ini harus segera dihentikan. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Nanti kalian catat ya. Nanti kalau ujian bisa keluar INR ya. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut yang ketiga. Nanti kita masuk kuliah dulu ya. 2 lagi mungkin Jumat depan masih bisa kali ya, jam 7:30 bisa nggak kita mulai ya, supaya yang 2 lagi bisa maju gitu ya. Silakan, Alteplase. Izin mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF211B ingin mempresentasikan materi Alteplase dengan dosen pengampu Ibu Dera Fahdiana Vidya MSI APT. Ini udah dikasih ke saya belum ya materinya ya? Sudah Ibu di grup. Udah. Sudah. Oh, tapi saya nggak lihat ya. Sebentar. Alteplase ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti kirim di itu ya. Di chat ya. Oh. Berikut nama-nama kelompok kami. Ya, lanjut. Mekanisme kerja. Alteplase bekerja dengan membantu proses pembentukan plasmin, yaitu protein darah yang dapat memecah dan melarutkan gumpalan darah atau emboli. Obat ini bisa digunakan untuk memecah gumpalan darah yang sudah terbentuk pada pasien serangan jantung, stroke, atau emboli paru. Selanjutnya yaitu kontraktisi. Interaksi alteplase dengan obat lain. Ada beberapa interaksi yang dapat terjadi jika alteplase digunakan dengan obat-obat lain, diantaranya. Poin pertama adalah penurunan aktivitas alteplase jika digunakan bersamaan asam traneksamat atau gliserin trinitat. Yang kedua, peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan bersama obat golongan antikoagulan atau antiplatelet. Yang ketiga yaitu peningkatan risiko terjadinya reaksi seperti anafilaksis jika digunakan dengan ACE inhibitor. Selanjutnya ada efek samping dan bahaya dari alteplase. Efek samping dari alteplase yang paling umum dan serius adalah pendarahan. Perdarahan ringan lebih sering terjadi, namun perdarahan signifikan seperti ke otak atau perdarahan intrakranial atau perdarahan fatal juga terjadi. Efek samping penting lainnya termasuk mual dan muntah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Oke, baik. Terima kasih Alteplase ya. Saya udah download kok, nggak apa-apa. Udah ini ya. Alteplase ini coba lihat mekanisme kerjanya bagaimana? Silakan Alteplase. Coba silakan bagaimana mekanisme kerjanya? Sok, siapa grup ini yang bisa bantu? Dia itu memecah pembentukan plasmin, Ibu. Memecah gumpalan darah. Ya, jadi intinya alteplase ini kerjanya lebih spesifik, tapi intinya sama ya. Dia adalah untuk apa ya antikoagulan gitu ya, dia antikoagulan. Kalau yang tadi kan antiplatelet ya, jadi artinya harus bedakan ya. Antiplatelet itu mencegah terbentuknya platelet. Kalau ini dia sebagai antikoagulan, jadi dia membantu proses pembentukan plasmin. Jadi plasmin itu adalah suatu protein ya yang fungsinya melarutkan gumpalan darah. Jadi misalnya gini, orang udah luka, terus kan terjadi pembekuan darah ya di sana ya, terbentuk benang-benang fibrin ya. Nah, seperti itu. Nah, fibrin itu kan artinya kan lukanya jadinya langsung tertutup gitu ya, nggak ngalir. Nah, di sini alteplase membantu untuk membentuk plasmin yang fungsinya melarutkan fibrin tadi, ya, atau benang-benang fibrin tadi, atau melarutkan gumpalan darah atau emboli, ya, seperti itu.
Ini bisa untuk pasien-pasien stroke ya, jantung. Jadi kan harus bedakan ya, alteplase itu bukan antiplatelet ya. Dia lebih ke arah apa namanya? Fibrinolitik, melisis fibrin gitu ya. Jadi antikoagulan itu macam-macam ya. Antikoagulan itu bisa sebagai antiplatelet, dia kerjanya di platelet supaya tidak terbentuk. Kalau ini lebih ke arah dia memecah fibrin, benang-benang fibrin supaya tidak terjadi penggumpalan. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ujian kalian harus tahu ini bedanya apa, alteplase dan dipiridamol serta yang tadi di clopidogrel. Apalagi kardiospirin itu lebih ke arah antiplatelet ya. Seperti itu. Oke, nanti kalian baca sendiri indikasinya. Yang pasti ini kontraindikasi apa efek sampingnya adalah yang pasti itu sangat. Efek samping nggak ada di sini ya? Efek samping nggak ada sih? Ada. Oh ya, efek Ada, sampingnya Ibu. apa? Apa? Nah itu ya efek Perdarahan. sampingnya adalah perdarahan sama. Semua obat-obat antikoagulan itu sifatnya adalah perdarahan. Perdarahan dari yang ringan sampai yang signifikan. Apa akibatnya kalau orang itu misalnya dia mengalami stroke ya pecah pembuluh darah ketika dia mendapat alteplase langsung maka perdarahannya nggak bisa berhenti dan itu bisa menyebabkan meninggal ya. Jadi artinya kalau ada orang hipertensi, orang sakit hipertensi jangan pernah langsung diberikan pengencer darah. Jangan ya, tapi hentikan, turunkan dulu tensinya ya. Kenapa? Karena ketika tensinya itu tinggi, pecah, dikasih antikoagulan, maka perdarahannya nggak bisa berhenti dan itu menyebabkan hemoragi ya. Jadi apa namanya? eh, Pembuluh darahnya pecah dan menggenangi seluruh organ dan itu bisa meninggal ya. Jadi hati-hati ya. Makanya dokter sekarang hati-hati kalau dia hipertensi jangan dikasih pengencer darah dulu, tapi turunkan dulu tensinya. Seperti itu. Ya. Oke, itu tolong diingat ya. Baik, terima kasih. Kita kuliah dulu ya. Nanti kalau ada waktu dua lagi ya. Kita lihat hari ini atau minggu depan karena ini penting ya kuliahnya ya. Karena nanti kalau nggak itu saya coba ini terakhir ya kuliah kita ya. Karena saya mau kasih kisi-kisi di ini ya, minggu depan. Soal kalian banyak ya, 40, tapi multiple choice semua. Ntar saya buka dulu. Ini terakhir adalah tentang jantung ya. Cepat aja karena jantung sudah sering kita dengar juga dan saya kira bukan hal yang aneh untuk kalian ya. Eh, Gagal jantung ya. Oke. Bentar ya. Ya, ini gagal jantung ya. Udah kelihatan ya farmakoterapi. Ya, gagal jantung, heart failure ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Bu. Di sini gagal jantung atau heart failure ya, sindroma klinik karena tidak mampuan jantung memompa darah dalam jumlah cukup kebutuhan metabolik tubuh ya. Jadi jantung tidak sanggup memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan tubuh ya. Nah, gagal jantung bisa disebabkan karena disfungsi diastolnya atau karena kontraksi miokardial atau disfungsi sistolnya. Jadi bisa karena diastol, bisa karena sistol gitu ya. Kita lihat kan tekanan darah kan bisa di atas dan bawah ya dua ya, sistol dan diastol. Nah ini etiologinya ya, disfungsi sistol itu bisa terjadi sistol tuh yang di atas ya, yang 120 per 80 itu sistol yang di atas, yang 120 ini penurunan sel jantung karena ada infak miokard. Bisa juga karena kardiomiopati yang melebar ya, atau hipertrofi dari ventrikular, ventrikularnya hipertrofi. Nah, kalau diastol itu bisa juga karena ventrikelnya kaku, ya seperti itu. Jadi yang bawahnya itu ya, yang 80 itu ya. Bisa juga hipertrofi ventrikel, ventrikelnya hipertrofi, atau ada iskemi, atau infak miokard, dan penyakit perikardial lainnya. Jadi biasanya dokter akan menentukan ini bagian dari sistol atau diastol yang rusak, yang jelek ya. Karena bisa kelihatan kalau sistolnya bagus, diastolnya yang tinggi misalnya ya, atau diastolnya rendah sekali gitu ya. Itu bisa kelihatan.
seperti itu. Jadi kalau kita lihat jantung yang normal ya, ini jantung yang normal seperti ini ya gambarnya ya, aliran darahnya lancar semua ya, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri ya, kita lihat ya seperti ini dia secara normal mengalir ya aliran darahnya. Tetapi kalau dia mengalami enlarge itu pembesaran dari ventrikel ya, jadi ventrikel yang membesar begitu ya. Nah, itu akan terjadi kesulitan untuk mengisi aliran darah ya ini. Kalau kita lihat ya seperti itu. Ini adalah bagian dari apa ya, pembesaran daripada dimasuk ke sininya agak susah gitu ya kalau terjadi pembesaran. Nah, ini kalau diastol ya, stol ini kalau diastol itu ini kan kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, kalau dia misalnya ini kan dia kelihatan tuh ya agak sulit gitu ya karena dia terjadi pembesaran. Nah, sekarang kalau misalnya diastolnya yang dysfunction gitu ya, maka dia akan sama ya seperti itu ya kita lihat ya. Nah, ini dia akan ventrikelnya akan mengalami kekurangan darah ya, kekurangan darah dari yang normal ya. Kalau ini kan dysfunction ya mengecil ya. Kalau ini kan melebar nih. Seperti itu. Enlarge itu melebar ya. Nah, kemudian ini fungsinya ya, seperti itu kalian bisa lihat ya. Saya nggak akan tanya di ujian lah. Ini kan fisiologi kedokteran ya, seperti itu. Dia fungsinya adalah pumping ya, memompa dan sebagainya ya. Oke, kita lihat faktor resiko terjadinya jantung, serangan jantung itu apa? Hipertensi pasti ya. Diabetes mellitus, OB, kegendutan, dislipidemia ya, infak miokard, kardiomiopati. Nah, gejalanya kita bisa lihat dari batuk ya. Biasanya orangnya tuh sering batuk gitu ya, susah bernafas, sengal-sengal ya, lemah, retensi air ya, sehingga dia mengalami apa ya, ankle dan kakinya tuh membengkak gitu ya, swelling ya, merah, bengkak ya. Kemudian karena ada air yang tersumbat di sini yang tertahan ya, intoleransi fisik ya, seperti itu. Kemudian nyeri pada abdomen, swelling in abdomen ya, di sini asitas membengkak. Udem paru ya, parunya mengalami banyak cairan. Efusi pleura ya, seperti itu. Takikardi, jantungnya kencang, kardiomegali, jantungnya membesar ya, kardiomegali. Udem perifer, asites ya, perutnya gendut asites ya. Seperti itu. Jadi ini apa namanya? Kira-kira seperti itulah gambaran atau gejala yang terjadi ketika orang itu mengalami kelainan jantung. Nah, jadi gagal jantung itu ya, gagal jantung eh, itu tekanan vena ini bisa disebabkan karena ya kita lihat nih ini gagal jantung ya. Ini terjadinya CO ya, karbon dioksida ya. Tekanan darah, kemudian tekanan darah meningkat ya, itu bisa juga karena ada saraf simpatis yang meningkat, tekanan darah juga ikut meningkat. Lalu aliran darah ke ginjal ya. Di sini akan terjadi renin, angiotensin, aldosteron yang sistemnya meningkat juga ya karena aliran darah ke ginjalnya banyak, RAA-nya meningkat, aldosteron meningkat, maka aldosteron meningkat terjadi air dan natrium yang tertahan di dalam tubuh nggak bisa dikeluarkan. Nah, kalau dia nggak bisa dikeluarkan terjadi udem tadi ya, udem pada bagian bisa perut, bisa kaki ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini udem ya di sini. Nah, kemudian udem ini juga bisa terjadi karena ada tekanan vena yang meningkat, kemudian ada filtrasi kapiler juga meningkat, terjadi udem. Jadi ini gagal jantung itu nanti ditandai dengan udem karena ada sistem ini yang terganggu, ya seperti itu. Nah, kompensasi gagal jantung ya meningkatkan aktivitas simpatik ya. Jadi di sini akan terjadi baru reseptor merasakan penurunan tekanan darah ya. Jadi ada aktivitas reseptor beta di jantung yang meningkat, kerja jantung meningkat, vasokonstriksi meningkat, meningkatkan preload ya. Kemudian di sini jadi jantung mengadukan kompensasi karena kerja kerasnya itu ya. Jadi kompensasinya itu. Jadi aktivitas simpatiknya meningkat. Kemudian cairannya tertahan ya. Seperti itu. Jadi dia meningkatkan retensi perifer, retensi air dan natrium. Lalu yang ketiga adalah miokardnya membengkak atau hipertrofi. Jantungnya membesar, ruangannya melebar. Kenapa? Karena meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Jadi jantung juga akan berusaha untuk tetap hidup gitu ya. Walaupun dengan kondisi seperti apapun, tubuh itu akan tetap berusaha untuk hidup. Caranya gimana ya? Itu tadi. Kalau terjadi kondisi-kondisi seperti ini ya, seperti itu, maka jantung akan memberikan kompensasi berupa meningkatkan aktivitas simpatik. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba
saraf simpatiknya meningkat, terus sengal-sengal gitu ya nafasnya ya. Lalu cairan tubuh juga meningkat, terjadi udem ya. Kemudian miokardnya membesar supaya kontraksi jantung lebih kuat. Jadi jantung masih tetap berusaha untuk bisa hidup dengan kondisi seperti itu dengan cara kompensasi. Ya. Nah, kemudian awalnya memang ini bisa bisa bagus gitu ya, masih tertolong orangnya karena jantungnya masih berusaha kerja keras. Tapi ingat, pada suatu saat mungkin tidak sanggup lagi jantung akan terjadi penurunan fungsi jantung. Jadi kalau ada orang yang misalnya sakit seperti itu ya, awal masih bisa bertahan, tapi lama-lama jantungnya sudah kelelahan. Akhirnya terjadi penurunan fungsi jantung. Kalau kita lihat klasifikasi gagal jantung ya, berdasarkan ATC dan AH. ATC itu adalah American College of Cardiology, AH itu American Heart Association ya. Ini suatu asosiasi untuk kardiologi ya. Maka ada kelas A, B, C, D ya. Kalian baca saja ya. Nah ini nggak akan saya tanyakan di ujian karena ini juga kedokteran banget ya. Jadi A itu berisiko tinggi pada gagal jantung. Namun tanpa kelainan struktur jantung atau tanpa gejala gagal jantung. Jadi kalau kita bilang oh dia risikonya tinggi pada gagal jantung tapi nggak ada kelainan struktur gitu ya. A maksudnya. Nah kalau B itu terdapat penyakit kelainan struktur jantung tanpa disertai tanda dan gejala gagal jantung. Nah ini yang B itu ada kelainan struktur gitu ya. Kalau yang A nggak ada, tapi yang B tidak ada. Ada kelainan tapi nggak ada gejala. Nah yang C itu ada kelainan, ada penyakit, tapi ada gejala gitu ya. Nah ini tergantung nih orangnya kena yang mana gitu ya. Kalau ada gejala ya kelihatan ya, yang C maksudnya. Tapi kalau nggak ada gejala misalnya, mungkin orangnya lebih kuat atau bagaimana ya tubuhnya, tapi ada kelainan, nah itu masuk yang B ya. Nah kalau yang A itu berisiko, namun nggak ada kelainan dan tidak ada gejala. Nah yang D, gagal jantung ulangan yang membutuhkan intervensi spesialis ya, seperti itu. Ini klasifikasi dari gagal jantung. Nah, kalau kita lihat ini adalah progression of the heart failure ya. Jadi progres untuk kegagalan jantung ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat stage A ya, pasien dengan risiko tinggi ya, dengan pengembangan fungsi heart failure-nya ya, seperti itu, maka terjadi example contohnya adalah hipertensi, arteri koroner ya, dan sebagainya. Ini adalah terjadi arteriosklerosis, diabetes, obesitas, metabolic syndrome. Ini adalah pasien-pasien yang berisiko akan terjadi progress heart failure gitu ya. Ini pasien-pasien berikut itu seperti ini. Jadi artinya kalau ada orang punya penyakit ini hati-hati. Mungkin akan mengalami progress terjadinya heart failure ya. Nah, kemudian pengembangan dari struktur penyakit hati tadi ya, heart failure tadi ya. Itu masuk ke state B. State B itu adalah pasien dengan structural heart disease ya, penyakit hati ya, struktur, tapi bukan heart failure yang ada gejalanya ya. Jadi tidak. Nah, tadi kan state A ya. State A itu kan yang ini, ingat yang state A. Nah, kalau state B itu dia masuk ke ada perubahan strukturnya. Ya, kalau ini kan dia tidak ada yang akan tidak ada perubahan struktur. Nah, tiba-tiba dia akan berkembang menjadi B. B itu adalah struktur jantungnya mengalami perubahan tapi tidak ada gejala. Nah, ini bisa dilihat dari disfungsi dari ventrikularnya seperti apa, ventrikular kirinya bagaimana, miokard infaknya seperti apa ya. Nah, kemudian masuk ke state C ya. State C ini jadi makin lama makin ke bawah nih. Nah, state C ini adalah pasien dengan memang sudah mengalami perubahan struktur ya dan ada gejala seperti itu dan terakhir masuk state C D ya. Nah, ini adalah progres dari penyakit atau heart failure tadi ya dari A sampai ke D ya. Oke, tadi klasifikasi menurut NIHA. NIHA itu adalah New York Heart Association. Jadi asosiasi yang menangani jantung juga ya. Ini pasien dengan kelas 1 sampai kelas 4 ya. Nah, kelas 1 ini penyakit jantung tapi tidak memiliki keterbatasan dalam aktivitas fisik. Ya, jadi kalau dia aktivitas fisiknya biasa-biasa aja, nggak apa-apa ya, tidak menyebabkan kelainan atau penyakit gitu ya. Tapi jangan salah ya, kalau aktivitas meningkat dia akan membutuhkan lebih banyak asupan oksigen gitu ya, maka akan terjadi. Nah, step 2 ini pasien jantung yang menyebabkan sedikit keterbatasan dalam beraktivitas fisik ya. Karena aktivitas biasa
aja bisa menyebabkan kelelahan, palpitasi, sulit bernapas, atau anghina. Nah, yang kelas 3 ini penyakit jantung dengan keterbatasan dalam aktivitas. Jadi pasien dalam kondisi nyaman saat istirahat, tapi ketika melakukan aktivitas kecil dia udah nggak sanggup lagi. Nah, yang 4 ini pasien jantung juga, tapi gejala gagal jantung tampak bahkan saat istirahat pun dia sudah tidak mampu lagi ya. Jadi ini klasifikasi menurut NIHA ya. Jadi masuk kan kalau misalnya orang sakit jantung akan dilihat udah grade berapa dia gitu ya. Nah, ini grade-grade-nya, grade 1, 2, 3, 4 ya seperti itu. Nah, bagaimana strategi terapi gagal jantung ya? Jadi kalau misalnya state A ya, dia tidak memiliki kelainan struktur jantung, tidak ada gejala, tapi berisiko ya, berisiko karena dia punya hipertensi, diabetes, IM ya, obesitas, dislipidemia, merokok juga gitu ya. Nah, ini state A ya. Terapinya dengan hipertensi sampai tercapai tekanan darah yang gold ya, yang stabil begitu ya, yang tekanan darah yang diharapkan gitu ya. Nah, bagaimana untuk menurunkan tensinya yaitu dengan menggunakan ACI, ARB, diuretik dan beta blocker. Jadi bisa menggunakan itu untuk yang state A. Kemudian gunakan hiperglikemia sesuai guideline sampai gula darahnya terkontrol karena dia pasien hipertensi dengan DM juga ya. Lalu kontrol dislipidemianya seperti itu. Ya, ini yang strategi penanganan pasien gagal jantung yang state A. Ya, jadi kalau kita lihat ini algoritmanya ya. State A, kontrol risiko kardiovaskulernya. Apakah pasien merokok? Kalau iya, maka encourage supaya tidak merokok ya, batasi rokoknya. Kalau pasien itu menderita hipertensi, diabetes, atau penyakit arteriosklerosis, jika iya, lalu lakukan guideline untuk menurunkan penyakit-penyakit tersebut. Ya. Nah, kemudian apakah pasien mempunyai arteriosklerosis vaskuler seperti di koroner, cerebral, diabetes? Ya, jika iya, maka gunakan obat-obat AC inhibitor atau ARB seperti itu. Ya. Jadi ini algoritma terapi gagal jantung untuk yang state A. Nah, bagaimana yang state B? State B itu adalah dia memiliki kelainan struktur jantung, tapi tidak ada gejala. Kalau tadi kan nggak ada kelainan struktur jantung, ya ini struktur jantungnya ada kelainan, tapi ada gejala. Tetapi tidak ada gejala, sorry. Struktur jantungnya ada kelainan, tapi tidak ada gejala. Ya, ini juga sama ya. Penyakit katup jantung, hipertrofi dan sebagainya ya. Nah, target terapinya adalah pertama meminimalkan atau menurunkan progresivitas kelainan struktur jantungnya dan memperlambat proses remodelingnya. Jadi jangan sampai kelainan jantungnya ditambah parah, diminimalkan, gitu ya. Nah, bagaimana obat setelah terjadinya miokard infark ya, MI itu miokard infark, jadi serangan jantung adalah gunakan ACI, angiotensin converting enzyme inhibitor, tambah beta blocker tanpa memperhatikan LAF-nya ya, seperti itu. Atau pasien yang punya LAF itu gunakan kalau ada LFF-nya maka dipakai ACI tambah beta blocker dengan atau tanpa terjadinya miokard infark. Nah, kalau pasien yang intoleran, ini kalian ingat ya, kalau pasiennya itu nggak mampu, tidak sanggup diberikan ACI, udah intoleran, artinya udah nggak mempan lagi, baru berikan ARB. Jadi pertama kali harus diberikan adalah ACI. Ya, nanti kalau dia benar-benar sudah tidak berefek lagi diberikan ACI, maka berikan ARB. Ya, angiotensin receptor blocker. Ini algoritmenya ya, algoritmanya kalian lihat sendiri ya, nanti ada beberapa step ya. Jadi step B itu semua pengobatan ya, semua pengobatan under state A ya, seperti itu dilakukan, lalu nanti lihat apakah akan terjadi, lalu ini yang kalian harus ingat adalah gunakan ACI. ACI ya. Terus kalau misalnya ACI tidak berefek, baru ganti dengan ARB. Seperti itu. Ya. Oke, pasien stage C. Stage C ini adalah pasien dengan kelainan jantung dan menunjukkan gejala. Baik saat ini maupun sebelumnya. Jadi pada saat dia datang atau sebelumnya sudah ada gejala. Nah, dia rutin dengan diuretik, ACI, dan beta blocker. Jadi rutin diberikan ACI, ingat ada diuretik ya. Di sini ya, ada diuretik. Jadi fungsi dari pengobatan ini untuk stage C memperlambat progresivitas gagal jantungnya, menurunkan mortalitas dan morbiditas, dan perbaiki gejala. Terapi lain yang dapat diberikan adalah bisa juga dengan antagonis aldosteron seperti spironolactone, ini diuretik ya.
ARB digoxin, jadi bisa diberikan digoxin ya. Kalau yang stage C itu diberikan digoxin bisa karena pasiennya itu sudah lemah jantungnya, jadi perlu kontraktilitas dikuatkan. Hidralazin atau isosorbit dinitrat, seperti itu. Ya, ini algoritmanya ya. Jadi pasien stage C ya, awali dengan AC dan beta blocker, lalu retensi fluid retention ya, jika iya mulai dengan kasih diuretik. Artinya ketika dia mengalami stage C kasih AC inhibitor dan beta blocker, apakah ada cairan yang terreten, yang tertahan atau tidak? Kalau iya harus kasih diuretik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian gejalanya meningkat ya atau tidak. Kalau dia tidak meningkat maka tambahkan ini ya, seperti itu. ARB, digoxin, hidralazin, ISDN, tambahkan ini. Ya, jika gejala tidak meningkat. Tapi gejala meningkat, maka lakukan long term monitoring jangka panjang seperti itu. Ya, nah ini nanti di monitoring akan terlihat apakah terjadi overload yang menetap dari cairan. Jika iya, maka berikan terapi diuretik yang agresif seperti furosemid. Ya, apakah hipertensinya persisten, permanen, ya, seperti itu ya. Nah, jika iya, maka berikan HRB, hidralazin, amlodipin, ISDN, atau velodipin. Lalu ke bawahnya lagi ya, apakah angginanya konkomitan? Artinya penyakitnya ini disertai dengan anggina yang bersamaan atau tidak. Jika iya, maka berikan nitrat. Jadi anggina itu kemarin ada video ya, itu paling pas diberikan nitrat sebenarnya. Nitrat, amlodipin, atau velodipin. Ya. Jadi ini monitoringnya tuh untuk melihat yang di bawah ini. Jadi pengobatannya tuh benar-benar sesuai dengan manifestasi klinik atau diagnosis yang terjadi ya. Aldosteron antagonis dapat diberikan pada pasien dengan klasifikasi NIHA grade 3 sampai 4. ARB dapat diberikan sebagai alternatif jika pasien intoleran, ya, ingat ya. ARB diberikan jika pasien intoleran terhadap ACI atau jika menetap dengan pemberian ACI atau beta blocker. Jadi pertama kali ACI dulu, kecuali angina ya. Kalau angina harus nitrat. ACI, kemudian kalau dia intoleran, maka bisa diberikan ARB. Ya, seperti itu. Digoxin bisa diberikan untuk yang stage C ya. Ingat, digoxin hanya diberikan yang stage C. Kalau stage A dan B nggak bisa. Karena kalau stage C memang kondisi jantungnya perlu ditingkatkan kerjanya. Dengan tujuan menurunkan angka hospitalization. Ya, seperti itu. Nah, ini hidralazin dan ISDN juga bisa diberikan. Kemudian state D. Nah, state D ini pasien yang menunjukkan gejala gagal jantung saat kondisi istirahat atau gejala tetap muncul meskipun terapi farmakologi telah maksimal dilakukan. Nah, ini pasien ini harus di rehospitalization atau pasien yang tidak dapat keluar rumah sakit tanpa intervensi khusus. Ini state D ya. Ini udah kayaknya sih udah parah banget gitu ya. Karena dia saat istirahat pun gejala tetap muncul. Nah, terapinya panjang ya, tapi saya nggak akan tanyakan. Kalian belajar aja ya. Ini panjang lebar ya. Tapi saya kira ini emang sarjana kedokteran lah ya. Nggak bisa kalian ya. Tapi kalian tahu aja ini ada algoritma untuk state D dan ini panjang sekali. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian terapi farmakologinya bagaimana? Tetap diberikan diuretik ya pada pasien gagal jantung dengan retensi cairan. Ingat, jadi pasien gagal jantung dengan retensi cairan kasih diuretik. Tapi kalau dia tidak retensi cairan, jangan dulu dikasih diuretik. Ya. Nah, pasien dengan retensi cairan yang ringan, jadi artinya dia udem tapi udem ringan, kanan darahnya tinggi, maka dipilihnya diuretik tiazid. Ini kalian nanti kalau ujian bisa keluar ya di sini, hati-hati ya. Nah, kalau misalnya retensi cairannya sedang dan berat, pilih yang loop diuretik seperti furosemid, ya, seperti itu. Nah, kalau diuretik diazid digunakan sebagai kombinasi dengan loop diuretik boleh, tapi jangan yang pasien retensi cairan sedang berat dikasih yang tiazid sendirian, jangan. Tapi tetap diberikan loop diuretik ditambah dengan tiazid boleh. Kemudian apa yang harus dimonitor dengan penggunaan diuretik? Berat badan. Jangan-jangan dia kekurangan elektrolit. Serum kreatinin dan tekanan darah dimonitor terus. Ya. Nah, ACI direkomendasikan diberikan sebagai first line. Nah, ingat ya, ini ujian kalian keluar ya. First line terapi pasien gagal jantung. Ya, seperti itu. Kalau dia intoleran, maka ganti dengan ARB. ARB terbukti secara klinik memiliki efektivitas pada pasien gagal jantung, yaitu kandesartan. Ini ARB yang ternyata bisa efektif terhadap pasien gagal jantung.
Karena harus pas ya. Kalau udah gagal jantung obatnya harus pas. Kalau enggak nanti nggak tercover pasiennya. Ya, jadi ingat ya, kanderstatin adalah ARB yang secara klinik memiliki aktivitas pada pasien gagal jantung. Oke, lihat beta blocker ya. Beta blocker terapi dengan beta blocker dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien gagal jantung ya, beta blocker. Bentar ya. Kemudian dapat diberikan bersama dengan diuretik juga ya. Nah, berikan beta blocker sebelum menaikkan dosis ACI sampai optimal. Ya, jadi artinya beta blocker ini dapat menurunkan kecacatan dan kematian pasien gagal jantung ya. Bisa diberikan bersama diuretik dan ACI, dikombinasi boleh. Jadi kalau ada orang dikasih obat kok double-double ya obatnya ya boleh aja. Beta blocker boleh dikombinasi dengan ACI. Ditambah dengan diuretik boleh. Nah, beta blocker ini sebelum menaikkan dosis ACI dikasihnya. Ya, seperti itu. Ini dosisnya nggak usah dihafal ya. Yang pasti kalian harus tahu yang namanya beta blocker itu apa. Bisoprolol, atenolol, carvedilol, metoprolol. Ini adalah golongan beta blocker. Nah, ini digoxin ya. Tadi yang stage C ya. Di stage C itu untuk pasien yang apa namanya sudah sangat lemah gitu ya jantungnya sampai tidak bisa kontraksi maka diberikan digoxin. Nah, ini pasien gagal jantung grade 2-3 dapat menurunkan angka hospitalisasi pada pasien gagal jantung. Dan ini yang ini kalau kalian ingat adalah perlu dimonitor kadar obat dalam plasma karena digoxin ini adalah obat yang sangat toksis ya, toksis. Jadi dia bisa margin safety-nya, batas keamanannya pendek sekali, kecil sekali, sehingga kenaikan sedikit saja serumnya bisa menimbulkan toksisitas. Jadi digoxin ini hati-hati sekali ya, seperti itu. Nah, ini adalah gejala-gejala dan tanda apabila orang keracunan digoxin ya, kalian bisa lihat ya, efek sampingnya anoreksia, nausea, vomiting, sakit pada abdominal, gangguan penglihatan, fotofobia dan sebagainya. Ini kalian baca saja ya. Ini beberapa gejala yang timbul ya ketika orang itu mengalami toksis pada digoxin. Jadi serumnya sudah sangat meningkat gitu ya. Bisa juga atrial aritmia ya, karena kan dia meningkatkan kontraksilitas jantung. Jadi malah atrial aritmia gitu ya. Bradycardia ya. Kemudian atrioventricular block ya terblok ya atrioventrikularnya dan sebagainya. Ini bahayanya adalah orang yang mendapatkan digoxin. Kemudian nitrat dan hidralazin ya, dia memperbaiki fungsi hemodinamik pasien ya, ISDN memberikan donor NO. Hidralazin merupakan direct vasodilator pada otot polos ya. Kombinasi nitrat dan hidralazin dapat digunakan pada pasien yang intoleran terhadap. Nah, ini ya. Ini kalian ingat ya, bawah ya, saya highlight. Jadi kalau dikasih ACI nggak mempan, kasih ARB. Dikasih ACI dan ARB nggak mempan, maka pasti kombinasi nitrat dan hidralazin. Seperti itu. Nah, ini monitoring terhadap pasien rawat inap ya. Kita lihat berat badannya bagaimana, intake fluid dan outputnya seperti artinya begini, dikasih cairan berapa banyak yang keluar urinnya, dihitung, ditakar gitu ya. Seperti itu. Kemudian fungsi vitalnya seperti apa, tanda-tandanya bagaimana, simptomnya bagaimana, elektrolit bagaimana, renal functionnya seperti apa. Ini adalah monitoring terhadap pasien yang dirawat dengan akut dekompensasi heart failure. Jadi orang dengan akut dekompensasi heart failure itu harus dimonitor berat badan, cairan tubuhnya yang masuk berapa, yang keluar berapa, fungsi vitalnya ya. Fungsi vital seperti tekanan darahnya, ortostatik, lo tidur dia kelayangan enggak gitu ya. Lalu sign-nya, gejala-gejala dan simptomnya seperti apa ya, seperti itu. Kalau sign itu kan benar-benar kelihatan ya, ada udem, ada asites, itu sign namanya ya. Kemudian levernya membengkak dan sebagainya. Kalau simptom tuh eh, simptom misalnya batuk gitu. Batuk kan kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa diuji lab kan batuk gitu ya. Dyspnea itu kayak apa ya, sesak. Nah, sesak kan nggak bisa dilihat di uji lab ya. Seperti itu. Kemudian fatigue tuh lelah juga nggak bisa diukur kelelahannya ya. Tapi kalau sign itu bisa diukur melalui lab ya. Elektrolit bagaimana ya, potasiumnya bagaimana, magnesium sebagainya, renal functionnya seperti apa ya. Cepat ya, sorry saya memang cepat ya. Nanti bisa ditanyakan lagi 2 minggu lagi kalau misalnya kalian belum paham ya. Silahkan kalau masih ada waktu sih kalau mau maju dua ini lagi, tapi sambil ini dulu ya, saya absen dulu sebentar.
Siapa yang nggak masuk ya? Langsung aja kali ya biar cepet ya. Ingat nggak? PJ lah. PJ kelasnya tolong di screenshot ya. Jangan sampai nggak di screenshot nanti masukin ke berita acara. Oke, ini 211A dulu ya. 211A, sebentar saya cek dulu. Saya mau lihat 211A. Oke, silakan siapa yang mau bantu saya? Sorry, kok malah ketutup ya? Bentar. Ya, monggo silakan. Dinda Raseda, Hadir. Aldi, Hadir. Adistina, Hadir. Rani, Hadir. Trinita, Hadir. Raina, Hadir. Fizi, Hadir. Dina, Hadir. Zahra, Hadir. Sofi, Hadir. Ulia, Hadir. Ira, Hadir. Mela saya Bu, Ya, Faradilah, Fitri, Hadir. Anissa, Hadir. Gusti, Gusti hadir Bu, lagi ada acara dia. acara Gusti apa? hadir. Maaf suaranya Hadir, Bu. kecil banget. Pokoknya jangan diduakan loh ya. Saya nggak mau diduakan ya mata kuliah saya ya. Mutia, Saya nggak mau kalau nggak lulus loh ya. Jahwa, Hadir. Sahat, Hadir. Farhan, Hadir. Siska, Hadir. Alia, Hadir. Nurul, Hadir. Pupi, Hadir. Roro, Hadir. Raka, Hadir. Ikna. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sekali lagi saya mohon dengan sangat loh ya. Apalagi nanti kalau saya kasih kisi-kisi, kalian saling berdua, saya nggak ada ampun loh ya. Nilainya jelek-jelek terus, saya nggak mau bantu. Jangan mentang-mentang daring terus bisa ada acara, bang sih bisa sambil-sambil ya. Nggak sambil-sambil aja nggak bisa kok, apalagi disambil-sambil gitu. Farmakoterapi ini nggak ini loh, susah-susah gampang ini farmakoterapi. Ini ini saya bikin sama semua ya. Kita tinggal 2 kali lagi, sebentar. Oke, lanjut ke satu lagi. Sekarang yang kelas 1B ya. Ya, Umi, Hadir. Ika, Hadir. Kania, Hadir. Angel, Hadir. Roni, Hadir. Melani, Hadir. Aulia, Hadir. Rida, Hadir. Afra, Hadir. Farhan saya Bu, ya. Anggi, Hadir. Fadila, Anissa, Hadir. Dede, Hadir. Unita, Hadir. Valen, Hadir Ibu. Lucky, Hadir. Ayu, Hadir. Eka, Hadir. Dianti, Hadir. Nabila, Hadir. Zulfa, Hadir. Ardini, Hadir. Aida, Hadir. Adinda, Hadir. Syarifah, Hadir. Syifa, Hadir. Dea, Hadir. Elik, Hadir. Dwi, Hadir. Hadir. Fajar, Hadir. Elisa, Hadir. Febrian, Ibu Fadila di chatbox Bu, absennya, jawabnya.
Oke, berarti ini sama ya. Saya bikin hadir semua. Satu lagi ya. Satu lagi 2A ya. Monggo silakan 2A. Ibu Sarah Permata cuti. Oh ya. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Silvi. Hadir. Ara. Hadir. Gita. Hadir. Yusnia. Hadir. Roida. Roida. Ada nggak? Ada, Bu. Ya, lanjut. Putri Lestari. Hadir. Farizan. Hadir. Arta. Hadir. Azahira. Hadir. Salsa. Hadir. Ananda. Hadir. Siti Fatima. Hadir. Abdul Hafiz. Hadir. Ilmi. Ilmi Aulia. Nggak ada ya? Anita hadir ya, Bu. Ya. Deborah. Deborah hadir. Oke. Ya, Ilmi nggak ada ya? Sebentar, Bu. Nggak ada ya? Ada nggak? Kayaknya kelas sore Bu lupa pindah absen. Oh ya udah, terserah sih. Oh masuk sore dia. Ya, Iya. tapi ini gimana Ibu, Pak? ini ada Bu, ada katanya tapi sinyalnya. Terus gimana dia bisa dengerin kuliah saya kalau sinyalnya gitu? Oke, siap-siap yang mau presentasi biar minggu depan kita nggak ada kuliah benar-benar ya. Jadi 2 lagi kan, silakan dipersiapkan. Tapi saya absen dulu sebentar ini. Berarti satu lagi ya, 2A ya. 2A ini yang tidak hadir siapa tadi? Sarah ya, situ ya. Sarah Permata ya. Iya Bu, Sarah Iya, Permata. Bu, Sarah Permata. Oke, dah siap. Nanti saya tutup share screen saya. Nanti kalian presentasi ya. Tinggal 2 lagi kan? Iya Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi minggu depan kita nggak ada kuliah ya, tapi kalian belajar seluruh materi yang akan ujian. Karena nanti saya akan kasih kisi-kisi sekaligus bertanya. Jadi materi kita tuh 4 itu ya, hipertensi, angina, STEMI, STEMI sama jantung ya, ujian kita ya. Tuh. Saya stop share dulu ya. Oke, silakan sambil saya menunggu. Saya minum dulu ya, silakan di share screen. Siklostasol, silakan. Dimulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Drafa Diana Vidya MSc Apoteker serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan kami dari kelas SF212A akan mempresentasikan obat silostazol. Obat silostazol sendiri itu merupakan obat golongan antiplatelet dan vasodilator yang digunakan untuk mengatasi claudicatio intermittent, yakni kondisi yang menyebabkan sakit pada tungkai ketika berjalan karena pembuluh darah mengalami penyempitan. Monografi silostazol. Silostazol memiliki rumus kimia C2OOH276N502 dan memiliki berat molekul 369,4.
Berbentuk kristal atau serbuk kristal memiliki kelarutan yang rendah dalam metanol dan etanol dan praktis larut dalam air, HCl 0,1 N dan NaOH 0,1 N. Indikasi silostazol digunakan untuk mengobati gejala claudicatio intermittent seperti nyeri, kram, mati rasa, kelemahan di kaki, pinggul, paha, atau bokong yang mungkin terjadi setelah berjalan. Mekanisme kerja, silostazol menghambat fosfodiesterase 3, meningkatkan konsentrasi CAMP, dan akibatnya menghambat agresi trombosit. Obat ini juga memiliki efek vasodilator yang menghambat proliferase otot polos vaskular dan melindungi dinding vaskular serta endotelium. Ini menurut Shinohara DKK tahun 2010. Dan yang terbaru, silostazol juga menghambat lipopolisakarida yang dapat menginduksi apoptosis pada sel endotel. Berdasarkan hasil observasi, silostazol memiliki efek neuroproteksi. Kontraindikasi dan interaksi obat. Kontraindikasi silostazol yaitu predisposisi pada pendarahan seperti pada tukak, lambung aktif, stroke hemoragik pada 6 bulan terakhir. Selain itu, ibu hamil dan menyusui juga tidak dapat menggunakan terapi dengan silostazol. Ada beberapa obat yang dapat berinteraksi dengan silostazol, diantaranya yaitu clarithromycin dan rivaroxaban. BPOM tahun 2015. Nah, di sini ada efek samping obat yang sering terjadi pada pemberian silostazol, yaitu sakit kepala, diare, BAB tidak normal, mual muntah dispepsia, perut kembung, dan nyeri perut. Menurut Pionas tahun 2015. Dan berdasarkan penelitian, penggunaan silostazol tidak meningkatkan kejadian terjadinya pendarahan. Dalam studi penelitian menyebutkan bahwa penggunaan silostazol pada pasien dengan penyakit pembuluh darah perifer pada 60% pasien terapi dihentikan akibat terjadinya efek samping silostazol. Selain itu, silostazol dapat mengakibatkan terjadinya takikardia atau denyut jantung yang cepat. Nah, berikut merek dagang dari silostazol, ada Citas, Letaal, dan Agravan. Sekian presentasi dari kelas SF212A. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Coba lihat dari awal silostazol, gimana cara kerjanya? Silostazol menghambat enzim fosfodiesterase dan meningkatkan konsentrasi siklit AMP sehingga dapat mengakibatkan atau menghambat agregasi trombosit, Bu. Oke, baik. Jadi silostazol ini dia kerjanya di enzim ya, bukan di reseptor ya. Jadi nanti kalau ujian kalian jangan salah ya, dia kerjanya di enzim. Dengan fosfodiesterase 3 enzim ini dihambat, diduduki oleh silostazol sebagai substrat, maka siklik AMP akan meningkat. Gitu ya. Ya, siklik AMP akan meningkat. Dan akibatnya apa? Menghambat agregasi trombosit. Agregasi trombosit terhambat sehingga trombosit tidak banyak terbentuk, gitu ya. Ini silostazol berarti dia sama ya, dia sebagai anti platelet intinya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian efek lainnya adalah dia vasodilator, tapi intinya adalah sebagai anti platelet ya. Itu ya. Jadi hati-hati juga ketika dia berhadapan dengan atau diberikan bersamaan dengan obat-obat antikoagulan lainnya. Seperti itu, ya. Nah, efek sampingnya ada nggak? Ya. Tapi ini nggak ada perdarahan ya, harusnya ada ini. Kalau menurut literaturnya dia nggak menambah pendarahan, Bu. Tidak meningkatkan kejadian terjadinya perdarahan. Iya, tapi muntah diepsia gitu, Bu. Oke. Ya, tapi kan penelitian ya, kita kan nggak tahu ya, penelitian itu kan, ini tahun 2015 Pionasnya ya, sekarang udah 2023 ya, nggak tahu kalau misalnya tahun terbaru sih kalau kalian mau lihatnya di drugs.com ya, atau di
apa namanya PubMed gitu ya, seperti itu ada efek samping perdarahan ya, karena ini sama Oke, baik. sekali ya. Jadi harusnya sih ada ya. Kontraindikasinya apa? Ada nggak? Ada. Nah ini. Nah, ini kan predisposisi pada perdarahan seperti tukak lambung aktif, berarti kan dia ada risiko perdarahan sebenarnya ya. Sebetulnya dia ada risiko perdarahan gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa sih kalau literaturnya seperti itu, tapi sebetulnya dia ada risiko perdarahan. Kenapa? Karena dia dikontraindikasikan pada pasien yang predisposisi perdarahan bertukak lambung aktif. Ya, artinya dia kan memicu kan, seperti itu. Ini malah kontraindikasi loh sebenarnya. Ya, kalau dia kontraindikasi kan berarti efek sampingnya ada sebenarnya kan gitu ya logikanya ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting diingat siklostaso ini ada efek perdarahannya ya. Oke, terima kasih. Lanjut yang terakhir ya slide-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Afahdiana Vidya MSc APT. Kami dari kelas SF211B ingin mempresentasikan obat yaitu ABC SIMAP. Absissimab adalah antitrombotik. Obat ini bekerja dengan cara mencegah terjadinya penggumpalan sel darah yang disebut platelet dalam darah dan digunakan untuk pengobatan infarksi miokardial dan pencegahan agregasi platelet. Apsikimab memiliki nama generik yang sama, yaitu apsikimab. Obat ini digunakan untuk terapi penanganan jantung untuk melindungi arteri. Apsikimab juga digunakan untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Pada pasien yang memiliki angina, tidak stabil atau penyakit jantung sebelumnya dan sebagai pencegahan komplikasi kardiak iskemik. Apsicimab termasuk ke dalam golongan antagonis glikoprotein 2B atau 3A yang dapat menghambat agregasi platelet dengan berikatan pada reseptor glikoprotein 2B atau 3A. Obat-obat ini diberikan secara suntikan intravena bersama aspirin dan heparin untuk mencegah terjadinya infark miokard pada pasien yang memiliki angina. Mekanisme kerja obat ini melibatkan penghambatannya agar reseptor GP2B 3A tidak berikatan dengan fibrinogen. Peningkatannya pada reseptor ini distimulasi oleh TXA2, ADP, epinefrin, kolagen, dan trombin. Kontraindikasi obat. Yang pertama, pasien yang mempunyai gangguan ginjal berat yang membutuhkan hemodialisis. Kedua, pasien yang mempunyai gangguan hati berat. Yang ketiga, pasien yang mengalami perdarahan internal aktif atau belum lama terjadi dalam 6 minggu. Yang keempat, pasien yang mengalami perdarahan signifikasi klinis gastrointestinal atau genitourinary. Kelima, pasien dengan kelainan pembukaan darah. Yang keenam, pasien yang mengalami trombositopenia atau jumlah trombosit di bawah normal. Dan yang terakhir ada efek samping obat. Sebagian besar efek samping apciximab adalah karena efek antiplateletnya, misalnya peningkatan risiko pendarahan. Pendarahan yang paling sering terjadi akibat penggunaan apciximab adalah pendarahan saluran pencernaan atau gastrointestinal. Efek samping yang paling umum adalah nyeri dada, hipotensi, nyeri di tempat suntikan, sakit perut, mual, muntah, pendarahan ringan,
hematomerat berat dan punggung. Efek samping jarang namun parah termasuk trombositopenia, anafilaksis, pendarahan atau cerebrovaskular dan kecelakaan cerebrovaskular dan hemoragi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Absiksimas ya. Ini parah ya. Obatnya paling bahaya ini ya kalau menurut saya. Oke. Silakan kelompok ini gimana cara kerjanya? Diterangkan ke saya. Mekanisme kerja obat ini melibatkan penghambatan agar reseptor glikoprotein 2B2A tidak berikatan dengan fibrinogen. Oke. Jadi absiksimax ini dia kerja di reseptor, bukan di enzim, ya. Seperti itu. Jadi kerja di satu reseptor sebagai antagonis, ya. Apa yang dihambat ya di sini ya? Sehingga tidak terjadi agregasi platelet, apa yang dihambat di reseptor ini? Itu ada tuh di bawahnya tuh. Di bawahnya ada tuh. Glikoprotein ya, Bu? Kenapa? Tidak berikatan dengan fibrinogen, Ibu. Ya, tidak berikatan dengan fibrinogen. Jadi harus bisa menganalisis suatu kondisi ya. Jadi kalau reseptor itu tidak dihambat, dia akan berikatan dengan fibrinogen. Apa yang terjadi? Terbentuk benang fibrin. Artinya, kalau ada luka, benang fibrin langsung membuat beku darah. Seperti itu. Nah, karena reseptor diduduki oleh absiksimak ini, maka fibrinogen nggak bisa berikatan, artinya benang fibrin tidak terbentuk. Ya, nah ini sebetulnya dia bukan agregasi platelet ya, sebetulnya kalau menurut saya dia lebih ke arah fibrinolitik ya. Si absiksimak ini lebih ke arah melisis fibrin gitu ya, dengan cara tidak membentuk benang-benang fibrin gitu ya. Jadi lebih ke arah situ sebetulnya. Makanya efek sampingnya tadi perdarahan banyak sekali saya lihat ya, perdarahan ini terutama perdarahan tukak di bagian lambung ini karena lambung itu sangat sensitif sekali ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya obat ini diberikan secara suntikan IV bersama aspirin dan heparin mencegah terjadi infak miokard pada pasien memiliki angina ya. Oke, sebetulnya ini hati-hati sekali ya karena dia sendiri udah berat ditambah dengan heparin dan aspirin ya seperti itu. Dari tahun 2006 ya. Sekarang sih sepertinya udah jarang sekali dikombinasi sangat seperti itu ya karena nanti akan terjadi apa yang paling berat itu adalah perdarahan karena orang bisa meninggal karena perdarahan. Ya, bukan karena apa-apa, tapi karena perdarahan itu bisa meninggal ya. Oke, lanjut, silakan. Apalagi efek samping tadi udah ya. KI-nya ada KI, kontraindikasinya. Oke, gangguan hati berat, perdarahan, oke, pembekuan darah, trombositopenia. Trombositopenia itu artinya apa? Apa sih yang bahas dengan trombositopenia? Apa artinya trombositopenia? Ada yang tahu? Jumlah trombositnya di bawah normal, Ibu. Bawah normal. Kalau kata penia, penia itu artinya sedikit. Ya, kalau ada kata mia itu darah. Trombosit ya. Trombositopenia berarti trombositnya kurang dalam darah. Ya, jadi kalau misalnya trombosit seseorang tuh sampai berapa sih biasanya? 150 ya, kalau gitu ya, 150.000. Nah, dia kecil sekali ya. Jadi kalau misalnya ada orang mati, ini nggak boleh untuk orang yang autoimun ITP ya. Artinya dia autoimun tapi trombositnya turun karena antibodi menyerang trombosit ini sama sekali nggak boleh. Ya, nanti dia akan mengalami perdarahan hebat. Ya, jadi obat-obat ini artinya yang harus diwaspadai itu adalah itu perdarahannya, ya. Seperti itu ya, gangguan fungsi hati oke, tapi perdarahan yang paling berbahaya ya, karena tidak bisa dilihat. Oke, terima kasih grup ini ya atas presentasinya. Ini sudah itu ya, saya sudahi. Jadi artinya minggu depan kita tidak ada kuliah ya. Nanti kecuali kalau ada perubahan akan saya info di grup. Misalnya kita kuliah pagi gitu ya. Oke, nanti kuliah juga nanti mereview apa namanya ini apa namanya materi kita gitu ya, mereview materi kita. Bisa saja saya tanya satu persatu orang gitu ya, sambil mempelajari kisi-kisi dari ujian kalian. Ujian kalian tuh kalau kalian pelajari nggak sulit, tapi kalau kalian nggak mau dengerin akan sangat sulit mendapat nilai baik ya, seperti itu. Karena emang udah tingkatannya udah berbeda kan dengan D3 gitu ya.
Jadi saya mohon dengan sangat kalian tetap standby di minggu depan. Kalau nggak ada, syukur kalian bisa belajar, mempersiapkan diri, karena 2 minggu lagi kita akan ada kisi-kisi, tapi dengan tanya jawab, ya. Bukan kisi-kisi yang langsung kalian dengerin, enggak. Kalian persiapkan, terserah kalian siapkan catatan atau apa, karena kisi-kisi itu adalah soal-soal yang kira-kira nanti akan saya keluarkan, tipikalnya seperti itu. Jadi persiapkan diri kalian untuk menjawab, untuk mencatat, dan sebagainya, entahlah seperti apa, supaya kalian bisa menjawab soal UTS, dan jangan disambi, ya. Saya nggak mau disambi-sambi. Kalau disambi ya nanti kalian terima sendiri, kalian nilai jelek, dapat SP dan sebagainya, ya. Itu saja dari saya ya. Nanti saya info lagi di grup. Terima kasih Ibu, ya. mohon maaf. Ini Ya. yang PPT angina pectorisnya Ibu belum kirim, baru antihipertensi, Enggak, stemia sama yang jantung. angina pectoris itu memang bentuknya YouTube ya, yang saya iya. kirim linknya. Oh, Ya. berarti link aja ya Bu, nggak ada PPT. Ya, Farhan ya. Jadi saya kirimnya itu udah cukup bagus menurut saya ya. Jadi kalian buka di link itu saja, YouTube itu ya. Itu udah kalian dengarkan berkali-kali ya. Itu saja ya, Farhan ya. Jadi Ya memang Ibu, terima kasih. Oke, jadi belajar ya 4-4 itu ya. Nanti kita diskusi dan tanya jawab, dapat nilai di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya? Cukup ya? Ibu. Cukup ya. Jadi presentasinya cukup. Terima kasih. Belajar aja yang penting untuk persiapan diri ujian nanti ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya sudah ya. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.